Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sumarbini. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan yang baik, dan harapan kita, doa kita semoga kita selalu diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu mengikuti teladannya seperti itu, dan insya Allah kita nanti diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Semin, yang ketiga diseminasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sumarbini SPD MPD, yang keempat lain-lain, yang terakhir nanti menutup seperti itu. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak oleh Bapak Sumarbini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, pada sahabat, dan juga pada para pengikutnya. Dan semoga kita semua termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, perkenankan saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Rustamto SAG, yang kebetulan pada pagi hari ini berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan lain di Kota Malang. Adapun Bapak Rustamto berpesan kepada saya untuk disampaikan dalam kegiatan ini. Untuk yang pertama, mengucapkan selamat kepada Bapak Sumarbini yang telah masuk dalam calon guru penggerak angkatan 8 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, harapannya ketika Bapak Sumarbini telah mengikuti kegiatan calon penggerak ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada guru yang lain, dan mohon ilmu yang didapatkan ketika mengikuti kegiatan ini dapat dibagikan kepada guru yang lain agar nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Semin. Kemudian yang terakhir, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah minta izin tidak bisa mengikuti kegiatan ini dan hanya bisa mendoakan semoga kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan sukses, dan semoga kegiatan yang diikuti Bapak Sumarbini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah melalui saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari
Bapak Muhammad Saifullah SPD selaku Wakahumas yang mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Rustanto. Terima kasih kami ucapkan. Untuk selanjutnya menginjak acara yang selanjutnya yaitu penyampaian simulasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 oleh Bapak Sumarbini. Waktu kami persilakan. Yang mau dipinjam berapa sih? Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan serta nasihat yang disampaikan kepada calon guru penggerak dalam di sini Bapak Sumarbini seperti itu. Menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 oleh Bapak Sumarbini SPD MPD. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Semin, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Semin. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang membahagiakan dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan setiap langkah kita untuk melakukan sebuah kebajikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berdoa mudah-mudahan kita semua yang di sini akan termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu pada acara diseminisasi budaya positif pada proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 yang alhamdulillah pada fase ini saya sudah di ujung modul 1 yaitu modul 1.4, karena modul 1 ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kami mohon doa mudah-mudahan proses kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini bisa berjalan hingga akhir nanti. Insya Allah kami akan panen raya tentang pendidikan budaya positif dan juga filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada bulan Desember, dan mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang di sini nanti akan mengikuti juga rangkaian pendidikan guru penggerak sehingga akan membawa kemajuan untuk SMK Muhammadiyah Semin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan budaya positif. Mengapa saya ambil tentang budaya positif? Di sini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, mungkin yang membuat kita jengkel, ya, membuat kita marah, sehingga kadang kita gemes atau pengen melakukan sesuatu yang membuat siswa jera, ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, ya, kita sebagai guru juga butuh sebuah perlindungan, ya, butuh sebuah perlindungan dan juga butuh sebuah perlakuan yang
istilahnya ngajeni kita, ya. Makanya di sini dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam kurikulum Merdeka ada nanti istilahnya budaya positif yang nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam kegiatan ini. Maaf ini tidak saya slide ya karena saya akan berpindah-pindah ke jendela yang lain. Ini juga tuntutan. Perkenalkan saya Sumar Bini dari SMK Dasemin, calon guru penggerak angkatan 8 yang saya didampingi oleh pengajar praktek yaitu Bapak Sunarta SPD. Beliau dari SMK 1 Kalasan. Kemudian juga ada Bapak Susanto SPD, juga fasilitator yang berasal dari Gunung Kidul. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan dari pertemuan ini adalah penyampaian pembelajaran dari penerapan modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Lalu apa saja Bapak Ibu yang ada di budaya positif yang ada di sekolah kita? Mungkin Bapak Ibu sudah menjalani, sebenarnya Bapak Ibu sudah menjalani, siswa juga sudah melakukan, namun belum kita rencanakan secara rinci sehingga itu mungkin menjadi sebuah mungkin sesuatu yang lalu saja, sambil lalu sehingga kita tidak begitu memperhatikan. Padahal ketika budaya positif ini bisa kita lakukan, ini insya Allah akan membawa ke sebuah pembiasaan. Sebagai contoh misalnya budaya positif kita yang selalu kita lakukan adalah kegiatan literasi. Di 10 menit pembelajaran jam pertama pasti dilakukan literasi berupa apa Bapak Ibu? Membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ya, di sini Bapak Ibu selalu mendampingi, ya, selalu mendampingi sehingga di buku kemajuan kelas selalu tercatat. Misalnya kelas 10 AKL sampai surah apa, ayat berapa, itu ada buku pengendalinya dan terima kasih selama ini Bapak Ibu guru sudah melakukan hal itu. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu, keisan Bapak Ibu dalam mendampingi putra-putra kita akan tercatat sebagai amal kebaikan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang akan mati, kemudian konsep ini dari budaya positif ini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran, yang mana kita tadinya dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka yang insya Allah di kelas 10 kita sudah mulai menjalani, walaupun kita mungkin masih kaku ya, istilahnya kiko untuk merubah itu ya. Kurikulum 2013-nya pasti masih akan terbawa ya. Monggo kita sedikit demi sedikit apa yang kemarin sudah kita pelajari yang kurikulum, terima kasih sekali sudah mendatangkan narasumber kaitannya dengan IKM. Mari kita implementasikan dan mudah-mudahan nanti ketika kelas 10, 11, 12 sudah menjalani dengan kurikulum Merdeka, kita akan menjadi lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Kemudian ada disiplin positif. Ini kaitannya dengan kedisiplinan, tata tertib dan lain-lain. Terus nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan juga penghargaan. Nanti akan mungkin beda Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjalani pendidikan calon guru penggerak, jadi memberikan penghargaan itu juga tidak selalu benar. Ya, tidak selalu benar. Memberikan hukuman pun juga tidak benar. Jadi kita dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan pendidikan yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid sehingga segala aktivitas itu disesuaikan dengan murid, termasuk kondisi murid. Ya. Kondisi murid itu nanti dari profil lingkungan keluarga yang berbeda-beda kita harus menyesuaikan. Jadi kita harus bisa menjadi guru yang istilahnya yang menuntun. Diibaratkan kita tuh guru seperti petani. Petani kalau menanamnya jagung, maka petani itu hanya bisa merawat jagung itu sampai tumbuh dan panen jagung. Tidak akan bisa merubah jagung itu menjadi padi. Tidak akan bisa merubah jagung itu menjadi pisang seperti itu. Jadi kita dituntut untuk menuntun anak belajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh
anak. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ini biasanya akan melekat pada siswa. Kadang siswa itu melakukan sesuatu itu karena mereka butuh sesuatu juga. Ada yang mendasari. Melakukan sesuatu pasti ada alasan. Misalnya saja ke kantin, jelas alasannya lapar dan lain-lain. Nah, kita sebetulnya harus menuntun dengan halus, ya, dengan sabar. Nah, disinilah pendidikan calon guru penggerak itu benar-benar kalau diimplementasikan kita akan menjadi orang-orang yang bisa seperti Rasulullah SAW. Kita menjadi penyabar, Bapak Ibu. Benar ini. Saya mikirnya sudah sampai dengan teman-teman juga seperti itu. Apalagi yang guru saya ada beberapa jenjang, ada TK, SMP, dan SMA. Kalau SD tidak ada. Mendengarkan pemaparan dari TK itu juga benar-benar orang yang harus dawa suse, ya. Dawa suse. Kalau kita SMK mungkin ya rada dikasari seperti itu, mungkin hal yang biasa ya, hal biasa. Terus keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini nanti juga akan kita bahas di ini belakang ya. Dan 7 posisi kontrol. Ya, hati-hati, saya setelah lepas dari ini saya bahagia karena kadang tulis kontrolnya kadang salah nanti meleset ya. Terus ada segitiga restitusi. Nah, itu apa? Nanti akan kita bahas di belakang. Bapak Ibu ada yang ngantuk? Kayaknya hanya Bu Intan yang ngantuk karena sedang proses. Tidak kelihatan ya? Ya tidak. Berarti itu sudah menandakan Bu, itu faktor U. Faktor U. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah mulai beralih ya Bu. Kita bertransformasi dari kurikulum 2013 menuju ke kurikulum Merdeka. Pesan dosen saya, mungkin dosen Pak Ari, Bu Erlin juga, Pak Yatno itu selalu bilang, ya, yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Ketika kita tidak mau berubah, ya, maka kita akan tertinggal dan tertinggal, bahkan mungkin terlindas. Nah, maka kita harus berubah. Jadi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada apa? Penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Kemarin oleh Bu Mei sudah sampaikan juga tujuan kita ya itu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemarin ada 6 ya. Sudah terlihat ya Bu ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini mulai dihafalkan Bapak Ibu. Ya, mulai dihafalkan karena ini yang akan kita jadikan apa ya, garan, artinya senjata kita untuk mengelola anak kita. Jadi kalau siswa sudah memiliki karakter ini, kira-kira bagus tidak? Ini karakter yang dari sudah beriman, ya, sudah beriman, berkebinekaan. Nah, ini yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita mengajar menurut kodrat. Ini adalah di sini. Siswa yang kita ajar adalah berbeda-beda. Ya, tidak ada yang pendiam. Ya, ada yang super. Ya, pendiam juga super ada. Janu. Ya, Janu tuh pendiam. Wong diajar gur turu. Ya. Ya. Ada yang di kandani yang ngrungokke dukluk-dukluk. Ya, ada yang mungkin di kandani yo semaur. Nah, itulah profil pelajar kita seperti itu. Namun kita tetap harus bisa melihat karakter anak yang belum nampak. Kemarin pada rapat kerja juga saya sampaikan juga pada ini tata tertib bahwa karakter anak yang nampak itu hanya 12%, yang 88% itu tidak nampak, dan tugas kita adalah menggali karakter anak itu agar bisa muncul dan dijadikan menjadi sesuatu yang positif. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasila selalu ditekankan oleh pemerintah
di mana kita sudah melakukannya berbagai hal dengan berbagai kegiatan yang insya Allah tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nih kemarin tadi saya sampaikan juga, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohani. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu, memang kok siswa sangat dimanjakan ya? Kok siswa sangat dimanggakan ya? Tapi inilah kenyataannya seperti ini. Tetapi kalau kita belajar secara holistik ya, keseluruhan dari proses rangkaian ini, pendidikan guru penggerak ini, kita akan memahami, ternyata pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu benar-benar baik. Dan mungkin kita sebagai orang tua ya, ini Pak Dika juga calon orang tua, Pak Aziz juga, kita akan senang ketika anak kita dididik seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan nanti di modul titik 2 mungkin ada di seminasi juga, kita ada diferensiasi pembelajaran. Nah, tidak hanya diferensiasi produk saja di pemasaran ya, ada diferensiasi pembelajaran. Ini nanti tugas kurikulum sangat berat sekali. Bagaimana kita harus melakukan diferensi pembelajaran anak yang kemampuannya rendah, sedang, tinggi, itu harus bisa menjadi kondisi kelas yang kondusif. Nah, bagaimana caranya? Dan itu nanti akan ada. Insya Allah nanti next mungkin di kurikulum Merdeka akan muncul ini diferensiasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah ini Mardika iku jarwanya nora mung lepas ing pangreh ing uga kuat kuwasa amandireng pribadi. Nah, ini sebuah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang artinya bahwa ternyata sebuah kemerdekaan itu tidak hanya sebuah kebebasan. Ya, tidak hanya sebuah kebebasan yang itu mencakup raga saja, tetapi rohani juga, karakter juga. Jadi karakter anak tidak dikebiri. Kreativitas anak tidak dibatasi. Jadi anak-anak yang unik ya, seperti TKR itu ya. TKR itu mungkin sebagian guru ada yang mengkel dan lain-lain. Tetapi monggo kita dengan kemampuan kita dekati seperti itu. Saya sudah masuk 11 TKR 1 dan 2. Kemarin sore sudah WA, Pak, saya mau ke rumah jenengan. Nah, yang TKR 2, TKR 1 Adam ya. Yang Adam TKR 1 ya, itu mau ke rumah saya. Tapi delala ke rumah saya ada seripah, terus saya penggak. Besok ya udah Pak, nggak apa-apa, kapan-kapan. Nah, jadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada siswa, tetapi ya kita pegang. Kamu saya percaya, tapi sekali kamu meremehkan kepercayaan saya, nah, saya akan merubah metode pembelajaran saya menjadi lebih tegas, lebih ketat, saya bilang. Seperti itu. Jadi anak nanti akan ada keyakinan di belakang ya, di belakang. Ini maaf sedikit memang sudah saya implementasikan dan ternyata berhasil Bapak Ibu. Jadi anak zaman sekarang tuh di kenceng itu justru pengen lepas. Benar. Anak kita kalau kita pegang secara kenceng sekali itu malah pengen lepas. Tapi kalau kita bisa mendekati dengan karakternya, ya itu nanti bisa menjadi hal yang positif bagi anak. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif ya. Disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tanpa hukuman dan hadiah. Ini kenapa tadi saya bilang dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemberian hukuman itu juga tidak benar. Pemberian hadiah itu juga kurang tepat. Ada alasannya Bapak Ibu. Ya. Hukuman
hukuman itu nanti yang ditakutkan ketika diberikan hukuman, maka di belakang akan timbul sebuah dendam. Kira-kira akan ada frekuensi untuk timbul itu enggak? Ada kemungkinan enggak? Ya, dendam. Kedua, ada perasaan tidak suka. Nggih mboten? Nggih. Ada perasaan tidak suka. Hadiah pun ternyata menimbulkan sesuatu yang tidak baik, yaitu apa? Sifat iri. Tetapi ya, kita bukan berarti harus menghilangkan sebuah reward punishment, tidak ya. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada kalanya anak kita bisa kita tegasi. Harus, karena apa? Dengan ketegasan ya, guru itu diajeni. Ya, kalau kita mau alus terus ya, lama-lama gitu tadi, mungkin Pak Marsono sering ini ya, dipancing-pancing untuk agar supaya emosi dan ngerasi anak seperti itu. Terus keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, diseminasi ini tidak hanya pada Bapak Ibu ya. Ini harus sampai kepada orang tua, karena orang tua pun juga harus memahami. Walaupun anak, siswa-siswa kita tuh belajarnya di SMK sini ya, tetapi kan waktu banyak adalah di rumah. Ketika kita mati-matian ya Bapak Ibu guru dengan mungkin segala tenaga, kemampuan dimaksimalkan, tetapi kalau keluarga di rumah tidak mendukung, kira-kira disiplin positif pada anak itu bisa maksimal atau tidak? Tentu saja tidak ya. Tidak. Jadi makanya nanti pada fase berikutnya juga akan ada penyampaian ini kepada orang tua agar nanti semuanya bisa berhasil secara maksimal. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan. Adil itu tidak berarti sama ya, tidak harus sama semua. Tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran dan lain-lain. Nah, ini sebuah nilai-nilai kebajikan. Kita mungkin bisa mengimplementasikan dua saja. Kita bisa berlaku sabar, bisa melakukan kasih sayang, bisa komitmen. Ini saja sudah sangat bagus sekali. Apalagi bisa bisa melakukan semuanya, nilai-nilai kebajikan yang ini. Dari nilai kebajikan ini ada yang buruk tidak Bapak Ibu? Adakah yang buruk? Tidak ada ya. Semua baik, namanya kebajikan. Ya, yang buruk berarti adalah lawan dari ini. Ya. Jujur ya bohong. Nah, seperti itu. Kemudian, nggak saja Bapak Ibu, ada motivasi ya, 5 kebutuhan ya. Ini dulu. Motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan. Untuk yang pertama, ini sangat kecil sekali ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, ini sebenarnya apa ya? Mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Ini kalau hukuman ya. Terus untuk penghargaan ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya itu didapatkan dari luar, bukan dari diri
diri sendiri. Ini tingkatan motivasi ya, perilaku manusia. Ya, dari yang pertama cenderung menghindar. Karena apa? Yang namanya dihukum tidak nyaman ya. Dihukum apalagi mungkin suruh lari dilihat orang banyak. Yang jelas dia tidak nyaman dilihat orang lain. Kemudian tadi ya, untuk mungkin ada murid kita yang rajin atau mungkin menampakkan kerajinannya pada guru biar dapat imbalan. Jadi kadang motivasinya bukan datang dari diri sendiri. Ini masih termotivasi dari orang lain. Nah, yang ketiga ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah tingkat motivasi tertinggi Bapak Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini. Contohnya, misalnya Janu tadi, ya, Janu. Ketika dia berusaha tidak tidur di kelas misalnya, dia akan bertanya, saya kalau tidak tidur di kelas maka saya akan memahami apa yang disampaikan guru. Jadi motivasinya dari diri sendiri, bukan karena dimotivasi oleh orang lain. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya. Dan ini anak-anak yang kita ajar juga memiliki ini Bu, butuh ini. Nah, ada kebutuhan yang mungkin terselubung dan ini memang sudah melekat. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan. Makanya kadang ke kantin, nah, seperti itu, atau makan di kelas. Ada yang mendasari kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Walaupun ya tidak saklek. Apa kowe nek ora mangan mati ning kene? Kan enggak mungkin ya. Tapi ada yang mendasari. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, love of belonging. Ya, termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan ini ya, dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tertinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan yang dengan baik. Ini kita harus peka Bapak-Ibu. Kalau ada anak yang suka tidur seperti itu, mungkin karena kurang 3TK bapak ibu gurunya. Coba ya ditanya, kenapa tidur? Atau tidur jam berapa atau semalam? Setengah 12. 3TK. Besok lagi jam 9 tidur. Kalau kita tanya Bapak Ibu, saya bisa mungkin tidak usah melakukan survei, bisa di rata-rata anak kita itu tidurnya itu sampai jam 12 malam dan itu tidak digunakan untuk belajar, dihabiskan memegang gadget HP. Inilah keberhasilan negara yang di sana menjajah Indonesia dengan menciptakan smartphone yang akhirnya anak-anak kita, generasi-generasi kita yang menjadi sasaran. Nih, jadi kita perhatikan. Jadi kadang anak tidur, kadang anak tidak perhatikan, itu perlu ya, karena perlu kebutuhan kasih sayang dari bapak ibu guru. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Nih. Jadi jangan langsung menjustim untuk mengecap jelek. Kowe-kowean pola. Kadang anak-anak seperti ini ada talenta tersembunyi Bapak Ibu. Nih. Daripada anak yang hanya kelentrak-kelentru ya. Tugas kita tadi 88% karakter manusia belum kita lihat ya. Kalau kita menjumpai siswa yang seperti itu, nah, monggo kita dekati. Siapa tahu dengan kita gali, mungkin ada keinginan anak yang mungkin belum terpenuhi, dan kalau mungkin terpenuhi, ya, dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Kadang
anak juga mungkin yang bertugas guru piket Pak Rengga masuk ke kelas misalnya, anak-anak sudah sumringah, wah jam kosong misalnya, ada tugas, anak-anak senang, anak-anak senang. Nah, ini salah satu faktor, wah berarti salah satu apa ya, kadang kebutuhan kesenangan itu ketika mungkin gurunya tidak ada, harus kita runtut. Nah kalau gurunya tidak ada, ngapain tuh mereka tuh? Ya, misalnya buka-buka HP tentang apa. Nah seperti itu kita ambil langkah Bapak Ibu. Berarti dengan gadget yang ada kita manfaatkan. Kesenangan mereka tuh apa? Kita kaitkan, kita relevansikan dengan pembelajaran. Nah, ini termasuk nanti diferensiasi pembelajaran seperti itu. Langkahnya kita harus menggali minat, ya, minat belajar, kemudian profil belajar murid. Itu nanti harus kita gali sehingga diferensiasi pembelajaran itu bisa terwujud. Kemudian yang terakhir, penguasaan. The power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Nah, ini kadang-kala Bapak Ibu memang sebuah sanjungan, ya, sanjungan itu juga perlu, ya, nggak apa-apa, mau pinter-pinter tenan, ya, siapa tahu itu bisa menjadi motivasi, walaupun ya ada efek buruknya tadi, yaitu apa? Rasa iri dari teman-temannya, rasa tidak suka dari teman-temannya. Mungkin ada Bapak Ibu di kelas yang ada siswanya rajin, kemudian ketika mungkin Pak Marsono nyuruh si A disorai, kuwi meneh. Nah, ada ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang mungkin sudah benih-benih yang muncul, ya, ketidaksenangan. Karena apa? Tadi keyakinan atau budaya positif tadi belum tumbuh di dalam diri murid. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Kemudian, nah ini tentang keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ini adalah merupakan sebuah apa? Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ciri-ciri keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Kalau itu negatif, itu berarti masih peraturan kelas. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kan ada kata tidak. Itu kan berarti kalimatnya negatif. Untuk merubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira apa kalimatnya Bapak Ibu? Mari ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Contoh lagi, ada peraturan tidak boleh datang terlambat masuk kelas misalnya. Itu peraturan. Keyakinannya menjadi apa Bapak? Datang dengan tepat waktu. Nah, ada alasannya Bu. Kenapa keyakinan? Ya, keyakinan kelas itu harus dengan kalimat yang positif. Nah, karena itu kan keyakinan diharapkan yang diyakini oleh siswa itu adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, nanti dikaitkan dengan kita terakhir akan membicarakan tentang restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana mengelola anak yang melanggar tata tertib dan lain-lain supaya dia bisa tertib tanpa membuat mungkin malu, tidak membuat merasa terbebani. Ini ya, untuk keyakinan kelas bisa mungkin Bapak Ibu nanti dimulai. Nggak apa-apa, tiap mata pelajaran ada keyakinan kelas, nggak apa-apa. Dan itu tidak perlu banyak, 3 atau 4 sudah cukup. Disepakati siapa melanggar, ya nanti bukan hukuman, tapi ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah sebuah kesepakatan, ya, dibuat antara
guru dengan murid. Nah, seperti itu. Nah, terus ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sebagai guru, kita bisa mengambil 5 posisi kontrol. Ini saya pindah jendela karena banyak sekali. Ini Bapak Ibu, ada beberapa posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Lihat Bapak Ibu ya, penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Benar tidak? Bisa ya? Kita mungkin sering melakukan ini. Dengan anggapan hukuman akan mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Ya. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai mungkin gestur yang menunjukkan menghardik dan mata melotot. Pokoknya sangar ya. Dampak dari posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak dan menyalahkan orang lain. Kenapa? Siswa itu ketika kita salahkan mesti golek iya enggak? Golek alasan. Dan bahkan sing disalahke wong liya. Nih. Makanya ini posisi kontrol yang pertama hukum. Yang kedua, kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan, ya. Bahkan mungkin rasa bersalah, bahkan mungkin rendah hati. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk murid. Nah, misalnya ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini posisi pembuat rasa bersalah itu langsung mengeluarkan kalimat yang tujuannya agar anak itu mengakui kesalahannya. Misalnya, kenapa kamu nggak ngerjakan tugas? Kenapa terlambat? Itu sudah sebuah pertanyaan sih merasa siswa itu bersalah. Oh iya, saya bersalah. Akhirnya kan anak memaparkan alasannya apa, karena sudah merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui sebuah persuasi atau pendekatan. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum atau mungkin dengan candaan ya atau jenaka. Dampak positif dari posisi kontrol ini dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan ada dampak negatifnya Bapak Ibu, yaitu akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Nah, ini juga ada dampak positif dan ada negatifnya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Posisi ini mengawasi Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini kalau pengambilan nilai jelas ini kita terapkan ya. Kita selalu memantau, mengawasi kaitannya dengan perilaku murid. Terus nanti dikaitkan juga dengan peraturan-peraturan. Misal pemantau di luar kelas apa Bu? Jenengan sebagai posisi pemantau kira-kira apa? Kalau di luar kelas misalnya. Baju tidak dimasukkan. Akhirnya bajunya dimasukkan. Berarti kan kita melihat, memantau dan lain-lain. Mungkin apalagi kalau perempuan ya, si bengesane kuantel itu ya, murid-muridnya Bu Ana. Iya, Cecil, Kunisa, Maisadia sampai hafal. Ya, itu kalau ketemu selalu saya peringatkan. Ketemu saya dihapus, ning bar kuwi dikandrine. Nah, itulah murid-murid kita yang unik seperti itu. Jadi ini untuk pemantau ini memang harus kita lakukan Bapak Ibu, karena dengan memantau kita akan tahu kondisi anak atau perkembangan anak. Kemudian posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
pendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan itu sendiri. Jadi namanya manajer, biasanya ini dilakukan oleh leader, ya leader. Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan seperti itu, ya nanti kita sebagai mediator atau penengah untuk mencari solusi yang terbaik. Lanjut ke ini ya 5 posisi kontrol Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, yang terakhir kita ada segitiga restitusi. Apa toh segitiga restitusi itu? Ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka. Mereka tidak minder, mereka tidak malu. Bahkan dengan kesalahan yang dilakukan, dia akan mendapatkan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Ya. Dari segitiga restitusi ini, ya, nanti ada beberapa langkah Bapak Ibu. Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan kesalahannya apa, kemudian membuat keyakinan. Menstabilkan identitas seperti ini misalnya. Mungkin taruhlah muridnya Bu Ana ATH misalnya, ya, ATH datang terlambat atau mungkin ke kantin saat pembelajaran, ya seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah tanpa membuat mental anak itu down, tanpa nanti ketika kembali ke kelas dibully, ya bisa kembalikan ke kelompok mereka dengan situasi yang menyenangkan. Ya, segitiga restitusi nanti saya ambil contoh ATH, misalnya telat karena ke kantin. Kita yang menjumpai sebagai guru menstabilkan identitas. Tindakan pertama adalah menanyakan kemana, ke kantin. Kenapa ke kantin? Kan ada alasannya. Tadi kan ada yang pokoknya tindakan anak itu pasti ada alasannya, ada yang mendasari. Karena lapar. Nah, kita menstabilkan identitasnya. Oh ya udah, nggak apa-apa, ya. Lapar itu wajar. Ibu juga sering kok lapar karena tidak sarapan. Tapi lain kali sarapannya jangan pas pembelajaran. Nah, seperti itu. Udah. Kemudian yang kedua ditanyakan, kira-kira dengan kesalahan kamu ini, ya, kamu melanggar keyakinan kelas tidak? Tadi kan sudah dibuat keyakinan kelas, ya. Ya, tentunya keyakinan kelas misalnya ada disiplin. Berarti kan yang dilanggar itu karena masuk kelasnya terlambat. Nah, dia pasti akan menjawab, ada Bu, misalnya saya tidak disiplin. Kemudian kita kaitkan, kalau kamu tidak disiplin, dampaknya baik atau enggak kepada kamu misalnya. Mereka akan berpikir, Bu, oh iya aku nek telat, berarti pelajarannya ya telat, aku ora paham misalnya. Saya tidak paham. Ya, segitiga restitusi ini akan menimbulkan keyakinan. Tadi kan sudah disebutkan ya, keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang akan didasari dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri oleh murid tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Kemudian nanti membuat keyakinan, diyakinkan anak itu diyakinkan, ya udah ini kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan kamu kira-kira akan melakukan apa? Diberikan anak, jangan hanya kita salahkan tanpa diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Ya, misalnya, oh ya Bu, saya bersedia misalnya meminta maaf kepada Ibu dan juga teman-teman misalnya, dan tidak akan mengulangi di lain waktu saat pembelajaran kepada guru siapapun. Nah, seperti itu. Jadi anak tidak dibebani dengan suatu, wah saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah dicap jelek dan seperti itu. Ini fungsinya tentang segitiga restitusi. Ya, ini memang tidak mudah Bapak Ibu, namun di dalam kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk bisa melakukan ini, ya, untuk melakukan proses dari
runtutan tadi ya, budaya positif sampai dengan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan setelah saya kan ada nanti Bu Erina juga dan yang lain. Kemarin saya lihat sudah ada pendaftaran. Coba Bapak Ibu buka di SIM PKB Bapak Ibu. Ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan, berarti angkatan 11 ya. Angkatan 11. Nanti bisa dibuka dengan akun belajar yang guruku itu ya. Itu bisa dibuka, nanti silakan. Nanti insya Allah hal-hal yang katanya wah sulit, tugasnya banyak, aku orang mampu, itu adalah hal-hal yang bisa kita tepis. Kenyataannya banyak teman saya yang sudah sepuh mendekati umur 60 itu juga ikut 50 berapa Bu Zubaidah itu guru TK juga bisa mengikuti, walaupun ya memang ya perlu sebuah kerja yang ekstra. Dan Bapak Ibu harus yakin ini bagus sekali untuk sekolah, terutama untuk kita, untuk memahami bagaimana sebenarnya pembelajaran yang dipikirkan atau diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Mungkin Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ada feedback atau mungkin umpan balik dari Bapak Ibu, satu atau dua dari Bapak Ibu, mungkin sebuah pertanyaan atau saran kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi tadi yang disampaikan Pak Pipin, pada budaya positif, kadang kita menemukan pelanggaran anak itu karena memang tadi disampaikan bahwa pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan pokok seperti itu ya. Salah satunya yang pertama adalah karena kebutuhan untuk tetap survive, bertahan hidup. Nah ini yang sering mungkin kita temukan permasalahan dengan anak-anak kita gitu. Ketika waktu pelajaran pergantian jam, kemudian anak-anak ke kantin, kemudian Bapak Ibu guru itu sudah di dalam kelas, tapi anak-anak belum sampai di ruangan kelas. Kemudian sampai di ruangan kelas, anak-anak juga masih membawa makanan. Mungkin kita tidak bisa saklek juga membenarkan bahwa alasan anak ke kantin kemudian itu karena kebutuhan hidup dia untuk tetap makan gitu. Karena kita juga sebagai guru, karena posisi kita juga harus sebagai pengarah atau mungkin membimbing anak-anak, menempatkan diri pada posisi anak-anak yang bagaimana seperti itu. Kalau menurut saya mungkin boleh kita tanya misalkan, anak kantin karena saya lapar Bu, oke kamu lapar. Kalau kamu lapar berarti nanti posisinya karena kelas itu sebagai tempat untuk belajar, maka silahkan nanti makannya tidak di kelas seperti itu. Kalau menurut saya, misalkan anak itu dengan alasan ke kantin kemudian balik ke kelas bawa makanan yang luar biasa, itu tetap sesuatu yang harus kita luruskan seperti itu. Karena memang kelas itu bukan tempat untuk makan seperti itu. Itu mungkin memang di sini tidak saklek karena memang kebutuhan 5 dasar anak itu kemudian kita harus memaklumi. Mungkin ada pemakluman ini harus kita sertai dengan beberapa alasan untuk mengarahkan anak bagaimana harus bersikap dan berperilaku, karena ini juga pembentukan sikap gitu. Kalau misalkan kita membenarkan anak dari kantin kemudian masuk kelas, ya udah dimaam sih neng kelas seperti itu, padahal yang dibawa ke kelas itu ada pop mie, ada cilok, ada sebagainya, kemudian minuman segelas penuh, itu nanti 1 jam juga tidak selesai seperti itu. Maka kalau saya itu cenderung kita memberi arahan, makan itu memang boleh, tapi kita harus memilih waktu dan tempat yang tepat seperti itu. Karena ini juga pendidikan bagaimana anak harus memposisikan diri ketika nanti hidup bermasyarakat yang sebenarnya. Menyesuaikan bahwa memang kebutuhan kita itu dibatasi dengan kebutuhan orang lain. Teman-teman yang lain yang di kelas itu mungkin
butuh untuk mendapatkan pembelajaran seperti itu. Kalau misalkan kita menunggu misalkan 5 anak atau 6 anak yang makan di kelas dan tentunya baunya juga sangat mengganggu teman-teman yang lain, mungkin alangkah baiknya kalau kita memberikan arahan bagaimana anak harus memposisikan diri, beradaptasi dan menempatkan diri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erina Zinese yang sudah menambahkan. Memang benar sekali. Dulu ketika mengikuti ini, karena kita juga saya harus presentasi dengan materi yang ada, itu menjadi perdebatan juga. Nah, kalau kita nuruti anak, tadi kan saya bilang kita seperti disuruh memanjakan anak, memanjakan anak. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya memang seperti itu. Jadi kita sebagai guru tadi kan ada posisi kontrol ya. Ya monggo kita pakai dengan bijak. Memang kalau anak ke kantin terus dibawa ke kelas itu juga sangat tidak benar. Pada akhirnya laci itu menjadi tempat sampah. Cilok ya dan lain-lain, pop mie, bahkan gelas kantin aja sampai kelas. Dan dulu sempat kita berikan himbauan agar tidak membuat kelas, walaupun itu tadi anak dibuat sebuah peraturan itu tetap aja. Karena apa? Peraturan tadi tidak memunculkan motivasi dari diri sendiri. Peraturan itu hanya akan menimbulkan tadi dia akan menghindari rasa ketidaknyamanan. Oh kok diatur-atur, ya, seperti itu. Makanya monggo kita mulai bagaimana membuat sebuah keyakinan yang itu benar-benar menjadi keyakinan kelas dan akan diyakini anak, yang itu dasarnya lahirnya adalah dari diri anak, motivasinya dari diri anak. Karena motivasi terbesar itu adalah dari diri sendiri. Kalaupun mungkin ada motivasi dari orang lain, bapak ibu guru, mungkin keluarga, itu adalah menguatkan motivasi yang sudah muncul dari diri anak tersebut. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu Erina. Mungkin satu lagi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumardi SPD MPD yang pada kegiatan pagi hari ini terkait dengan guru penggerak banyak sekali memberikan ilmu yang baru mungkin ya, yang kita dapatkan pagi hari ini. Yang sebelumnya memang terkait dengan Ki Hajar Dewantara yang tadi budaya positif itu yang belum banyak kita lakukan di dalam kelas. Saya yang menyoroti yang terkait keyakinan kelas itu, Pak. Jadi tadi kan memang di antara kebutuhan dasar anak sudah disampaikan ada 5, Bu Elin juga. Kemudian kalau di keyakinan kelas itu menghukum tidak boleh, kemudian memberi hadiah juga kurang benar. Ya, itu memang agak sulit untuk penjabarannya. Tapi kita menggali motivasi diri sendiri tadi ya Pak. Nah, itu yang mungkin masih sulit kita temukan secara menyeluruh, karena di kelas itu banyak sekali karakter anak yang memang betul-betul berbeda-beda gitu. Dan kalau keyakinan kelas itu sementara saat ini masih agak kita paksakan, karena yang timbul dari motivasi diri sendiri itu sekian persen dari kelas itu nggak ada 50%, dan itu belum bisa menjadi keyakinan positif. Nah, yang saya lakukan kemarin, mungkin ini ada saran dari Pak Bibin selaku guru penggerak. Saya membuat keyakinan kelas, nggak sadar juga kalau itu masuk di keyakinan kelas nih, nggak sadar, belum tahu sampai di sini maksudnya pemahaman keilmuannya. Tapi melihat dari kejadian-kejadian itu ternyata memang harus diterapkan. Saya menerapkan di
kelas 12 multimedia kemarin itu baru 2 Pak. Jadi tentang kedisiplinan, karena yang banyak yang datang pagi hari tadarus itu dengan santainya melanggar, terlambat itu. Dan yang kedua terkait dengan tanggung jawab. Jadi kalau diberi tanggung jawab, siswa ya harus melakukan sampai ketika tanggung jawab dikerjakan itu harus selesai mengkomunikasikan. Itu namanya tanggung jawab. Dan baru beberapa memang yang bisa melakukan itu. Nah, terkait keyakinan kelas, saya kemarin kedisiplinan. Ya, ini akhirnya jadi konsekuensi tadi, Pak. Ya, jadi karena hukuman tidak boleh, memberi itu nggak boleh, akhirnya jadi konsekuensi di kelas. Jadi harus sepakat. Kalau sepakat kan nggak termasuk hukuman gitu. Itu yang pertama. Datang pagi hari ketika tadarus terlambat, itu anak-anak sepakat berdiri di depan. Kemarin waktu hari itu sudah dilakukan di depan bendera sejumlah keterlambatannya. Ini yang konsekuensi kita sepakat bersama gitu. Itu ada kemarin juga seperti itu. Terus anak ada yang gini, berarti Pak Guru kalau terlambat juga harus seperti itu. Waduh, saya akhirnya jadi berpikir, artinya saya nggak boleh terlambat. Kalau Bapak nggak berani, ya nanti kita ada potensi melanggar. Akhirnya berat juga ya. Terus akhirnya yaudah, saya harus memberanikan diri. Oke, deal itu. Dan saya akhirnya mau nggak mau ya nggak boleh terlambat. Di hari itu di jam pertama harus mendampingi mereka tadarus juga. Lah mungkin untuk saran, saya diberi saran maksudnya dengan keyakinan itu kira-kira bagaimana Pak? Karena menurut saya juga cukup berat sekali. Itu saja mungkin Pak Bibin menanggapi materi pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan dan juga apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Sumarbini yang telah menularkan apa yang didapat dari guru penggerak pada kami selaku guru DSMK Muhammad Yasmin. Ini tentu saja menambah pengalaman dan pengetahuan kami. Kemudian terkait dengan materi yang disampaikan, budaya yang tercermin dari profil pelajar Pancasila. Di sini yang saya fokuskan yang di profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sudah ada di diklat IKM ya, tapi mungkin karena pas lagi ngobrol atau kamar kecil atau makler tidur, itu saya masih bingung profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya seperti karakter siswa atau karakter siswa yang harus ditanamkan kepada siswa, atau merupakan mata pelajaran atau ekstrakurikuler, atau bagaimana? Ini mohon pencerahan Pak Sumarbini. Apa seperti pendidikan karakter yang harus ada di setiap mapel-mapel atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Pak Marsono dulu keyakinan. Terima kasih juga Pak Marsono. Hebat ya, ternyata sudah tanpa disadari sudah ya belum menempuh guru penggerak sudah melakukan keyakinan kelas. Wah, hebat sekali Pak Marsono. Jadi memang seperti ini Pak. Pak Mas sudah membuat keyakinan kelas. Yang menjadi pertanyaan tadi kan ketika guru juga dituntut untuk menempati itu. Memang Pak, keyakinan kelas, ketika kita membuat keyakinan kelas, maka yang namanya kita ngajak kita ngajak sebagai guru, berarti kita juga harus siap mensepakati itu. Karena keyakinan kelas itu dibuat ada kita yang mengajak, maka kita juga harus mengikuti. Ya, inilah tadi kenapa saya selalu singgung filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu ada semboyan yang sangat terkenal. Napa Bapak Ibu?
Ya, ini engarso tulodo. Maka ketika tadi kita melakukan keyakinan kelas, nah, ya di depan guru itu harus menjadi contoh. Ini sering mungkin beribu saya katakan ya, dikatakan insya Allah ya, ketika anak itu melihat kita disiplin, anak itu juga akan disiplin. Saya itu selalu ditanya di kelas, Pak Bibin kalau naik motor bukan repot, ya, ada alasannya, dia tidak telat. Ya, dia tidak telat, tapi nyatakan tidak telat. Bahkan maaf Bapak Ibu, bukannya umuk dan ini. Jam pertama kelas saya masih nengeri, Pak Bibin urung bel mesti semaku nang kelas. Engko Pak Belmun itu saya sudah cenguk masuk kelas. Nah ini tadi rodok pas ya. Sampai sini bel baru saya jalan ke kelas. Dulu di kelasnya Bu Aminah, ya, si Amanda, ya, Dita dan lain-lain itu mesti saya surai sampai di mading itu tambahin, ya. Kan motonya apa? Tidak boleh terlambat, tidak boleh masuk kelas, ya. Hanya guru saat itu ya, guru terlambat tidak masuk kelas itu, tak tambahin dan siswa saya bilang. Uratil Pak, uratil ya ini harus sepakati bersama. Gurunya ora telat, ya, orang Bapak Ibu tidak boleh telat, siswa juga tidak boleh telat. Nah ini Pak Mas Anto, jadi engarso tulodo, memang kita di depan harus menjadi contoh. Jadi memang kita menjadi guru itu menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Pernah saya sampaikan Pak, di mata masyarakat pun ya, kita tuh sudah profesi kita sangat prestis sekali, ya, sangat prestis. Bahkan kita dianggap tahu segalanya. Benar, iya, guru itu dianggap apa-apa iso, apa-apa itu tahu. Nah, ini seorang guru profesi yang sangat terhormat, makanya kita harus bangga dengan ini. Nah, ing madya mangun karso, di tengah kita harus bisa mengayomi. Kita mayungi. Ketika anak-anak kita mau melakukan sesuatu, kita mendukungnya, kita buat fasilitatornya. Agar apa? Nah, mereka merasa ada yang membantu, ada yang gatek kayak tadi. Nah, Tupuri Hadayani, nah, di belakang harus bisa menjadi penyemangat, berikan motivasi. Nah, seperti Pak Marsono ya, memang berat Pak ya, berat, tetapi ya itu tadi Pak, kita sebagai guru ya, mau tidak mau harus bisa melakukan. Ya, seperti itu ya, mudah-mudahan kita bisa ya, mudah-mudahan kita bisa. Dan mungkin ya kalau keyakinan kelas dilanggar dan ada konsekuensi tadi Pak ya, ada konsekuensi tadi ya dijalani, ya dijalani. Ini terus untuk Pak Amir ya, kaitannya dengan profil. Iya Pak, memang yang dituntut sini adalah karakter Pak. Jadi setiap mapel itu harus menanamkan karakter siswa yang mana acuannya adalah profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ya ada beriman dan bertakwa. Insya Allah kita sudah sangat gerakannya sangat gencar Pak Amir. Tiap pagi tadarus, terus ada ekstra BTQ pelajaran Ismuba, kita tidak kurang-kurang ya untuk menuju beriman dan bertakwa ini sudah ini. Terus kebinakaan global yang saya katakan tadi Pak Amir, nanti ada proses selanjutnya itu ada diferensiasi pembelajaran. Ini memang kita dituntut untuk melakukan pembelajaran itu berdasarkan kodrat anak. Dianggap bahwa ketika kita bisa memaksimalkan kodrat anak, lahir dengan putih, lahir kuning, hijau, kemudian kita tuntun yang hijau ya hijau terus sampai berkembang, jagung jatuh jagung menjadi jagung yang dipanen, seperti itu Pak. Jadi berkebinaan global ini adalah kita tidak bisa menghindari bahwa kita diciptakan berbeda-beda Pak, dari segi karakter dan lain-lain. Kemudian yang bergotong royong, diharapkan setiap pelajaran juga melatih
atau bentuk karakter anak dengan bergotong royong. Caranya apa? Bisa dengan diskusi. Ya, makanya mungkin metode ceramah di kurikulum Merdeka itu sangat minim sekali. Jadi siswa yang kita aktifkan, suruh diskusi, suruh mencari mungkin sumber lain, membantu temannya, sehingga akan tercipta sebuah karakter gotong royong. Kemudian kreatif jelas. Anak kita berikan aja pertanyaan atau mungkin sebuah kalimat pemantik ya, pemancing. Anak akan kreatif, secara otomatis akan bernara kritis. Bernara kritis itu seperti ini. Misalnya menerima informasi dari luar. Ya, anak itu tidak langsung dicerna, tidak langsung itu dituompol, dilek, tidak. Jadi harus dipikirkan lagi, difilter. Nah, seperti itu kita harus tanamkan. Bagaimana kita menanamkan? Nah, kita sudah banyak usaha kita di MPLS, kita datangkan dari ini kepolisian, dari Puskesmas, sehingga kalau ada informasi apa saja yang diterima anak itu tidak langsung dicerna. Walaupun memang kadang anak ya, tingkat pemahamannya itu belum mungkin selevel kita ya. Apalagi tentang kaitannya dengan peraturan, dengan undang-undang yang mungkin KUHP dan lain-lain, mungkin anak tidak terpikir sampai situ. Nah, terakhir mandiri ya. Ini diharapkan ada sebuah kemandirian, karena akhir dari pembelajaran mereka akan, walaupun di kelas itu adalah teman, ketika lulus mereka akan menjadi kompetitor, akan menjadi pesaing. Dimana kalau berkompetisi yang bisa tampil terbaik itulah menjadi pemenang. Nah, di sini monggo kita bareng-bareng ya belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan tertanam karakter yang 6 ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dari bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berkebinekaan global, terus gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini apalagi di SMK, insya Allah ini bisa kita wujudkan. Demikian ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pada sesi diseminasi ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan mohon maaf mungkin pemahaman yang saya miliki masih sebatas ini dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti setelah Bu Erin akan ada dari Bapak Ibu sekalian yang juga mendaftar di guru penggerak, sehingga nanti sekolah kita ini akan ada beberapa guru penggerak, atau mungkin pengajar praktek juga boleh itu, atau mungkin fasilitator juga boleh. Silahkan dipilih mau daftar yang mana. Yang jelas tujuannya kita untuk memajukan sekolah ini, untuk mengelola anak-anak didik kita agar menjadi anak-anak didik yang seperti profil pelajar Pancasila berkarakter yang 6 itu. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan pada Bapak Arifo. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Bapak semua. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Banyak sekali secara pribadi saya mendapatkan banyak ilmu yang terkait dengan budaya positif pendidikan, yang mungkin ini dirasakan oleh Bapak Ibu semua, dan harapan kita semua semoga kita ikut berperan nanti ketika dalam pembelajaran di sekolah kita menerapkan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Sumardi yang tadi seperti itu. Dan Bapak Ibu, semoga untuk yang terakhir, semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dimudahkan dalam pembelajaran kita, dan kita diberikan ilmu yang banyak agar bisa mengajarkan
anak-anak kita sehingga kita bisa menjadi guru yang ideal seperti itu. Mungkin itu dari saya selaku pembicara. Saya bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan? Sana sudah, sana duduk, sana sudah nambah. Oke, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kelompok sebanyak 4 lah ya, 4. Ayo sekarang mulai 4. Nanti masing-masing kelompok menuliskan kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang akan kalian bentuk di kelas ini, dan nanti harus ditaati bersama-sama ya, sama-sama. Nanti ditulis di kertas, terus nanti ditempelkan di sini. Atau jangan hanya Pak. Jadi 8 enggak apa-apa. 8. Ayo sini masuk. Yang 6 enggak apa-apa. Ayo cepat ayo. Itu contoh video. Tulis. Ayo, silakan sudah ditempel ya dari bawah sini. Taruh di sini. Ya. Ini keyakinan kelas dari masing-masing kelompok silakan silakan.
Oke, dari diskusi kalian dan beberapa keyakinan yang saya ditempel di sini sudah kita simpulkan keyakinan kelas yang berada di 12 BDP ini akan kita sepakati dan akan kita taati. Gitu ya? Silakan ketua kelas kita untuk silakan. Ini akan didapat oleh ketua kelas keyakinan kelas yang sudah ditambahkan. Terus Bu. Ya, untuk lagi. Ya, cerita Jadi teman-teman, ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi mari kita jalani bersama dengan ikhlas. Oke, kita sepakati ya. Keyakinan kelas ini sudah jadi dan nanti akan dijalani setiap hari. Mudah-mudahan kelas ini bisa menjadi lebih baik. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.